Pemirsa masih di Marga Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ini berkaitan dengan kegiatan IPO PT U5 Nitra Tbk. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda untuk dari profil emiten, di mana kode emitennya ada unik pemirsa, kemudian juga tanggal IPO hari ini 8 Maret 2021, saham IPO, harga IPO di Rp118 per saham. Kemudian underwriternya PT Surya Fajar Sekuritas, kemudian dana hasil IPO ada di 35,4 miliar rupiah. Tadi juga sudah dijelaskan alokasinya untuk apa saja dan kemudian juga latar belakang dari pelaksanaan IPO. Kita beralih ke grafis selanjutnya, penggunaan dana penawaran umum perdana saham 100% digunakan untuk modal kerja perseroan dan juga kegiatan operasional ini. Kita akan coba lihat juga kepemilikan saham PT U5 Nitra Tbk sesudah melakukan IPO pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda persentasenya, kemudian siapa-siapa saja yang memiliki saham PT U5 Nitra Tbk. Ini merupakan porsi dari kepemilikan saham sesudah IPO. Ada Jati Simina, Ulung Wijaya, kemudian Tutinuami Masyarakat, kemudian juga ada Burhan Cokro, Merce Cokro, dan juga Merti Cokro. Kepemilikan saham PT U5 Nitra Tbk sesudah melakukan IPO. Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga bagaimana posisi aset, liabilitas, dan ekuitas PT U5 Nitra Tbk. Ini data per 30 November di 2020 lalu. Dari posisi aset ada di angka 549,673 miliar rupiah. Kemudian liabilitas di 267,416 miliar rupiah. Dan ekuitas di 272,256 miliar rupiah. Ya, beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Ulung Wijaya yang merupakan Direktur PT U5 Nitra Tbk. Pak Ulung masih bergabung bersama kami, Pak. Iya, Pak. Ya, kita lanjutkan kembali Pak Ulung. Tadi sudah kita bahas dari sisi pelaksanaan IPO, kemudian juga dana IPO digunakan untuk apa saja begitu. Menyinggung dari prospek bisnis, Pak. Kemudian juga kalau kita kaitkan dengan lini bisnis yang dijalani di segmen sebelumnya, tadi juga sempat kita singgung sedikit, terutama dari pergerakan harga batu bara begitu, Pak Ulung. Sebenarnya sesignifikan apa, Pak Ulung, ini dinamika sektor pertambangan kepada sektor pendukung seperti peralatan pertambangan? Kalau kita review, Pak, di tahun 2020 lalu, di awal pandemi, kemudian memang dalam beberapa waktu terakhir harga batubara kembali mengalami kenaikan, namun di 2020 ini lebih cenderung mengalami tekanan. Pak Ulung silakan, Pak. Ya, kalau kita melihat harga, Pak, terkadang kan kita tidak bisa memprediksi pasti bahwa harga batubara itu bagaimana bergerak. Tapi kembali lagi harga batubara itu akan selalu ada ups and down ya, Pak. Jadi di satu sisi pada saat harga batubara down, biasanya pemberi kerja itu melakukan beberapa efisiensi, terutama untuk mengurangi stripping ratio, Pak. Jadi di sana begitu pemberi kerja menurunkan stripping ratio, otomatis akan berdampak ke PT U5 Nitra Tbk sebagai kontraktor penambangan. Di mana kalau kita ambil contoh suatu kontrak itu stripping rasionya adalah 5:1, pada saat harga batubara menurun, nah, pemberi kerja mungkin akan menjudge bahwa stripping ratio dikurangin jadi 4:1, Pak. Nah, di situ yang akan berpengaruh terhadap turnover kita ataupun sales U5 Nitra Tbk, Pak. Baik, ketika di tahun 2020 banyak dari beberapa sektor yang terkena dampak dari pandemi. Bagaimana dengan Unik, Pak Ulung? Ya, untuk Unik sendiri yang sangat berpengaruh lebih ke perputaran karyawan ke lokasi kerja, Pak. Ya. Jadi pada saat lockdown di awal-awal Maret sampai di April, itu banyak sekali kita mendapati bahwa kesulitan kita adalah
putaran ataupun roster yang lebih dikenal di industri pertambangan. Untuk karyawan-karyawan kita yang dari Palembang maupun dari luar daerah untuk melakukan perjalanan ke lokasi kerja, di mana itu pada saat pandemi baru dimulai, pemerintah Sumatera Selatan sendiri melarang gerakan karyawan ataupun orang-orang untuk dari lokasi A dan ke lokasi B, Pak. Nah, ini berpengaruh signifikan terhadap aktivitas kerja di lokasi kita, Pak. Mempengaruhi dari kegiatan operasional begitu, Pak Ulung? Betul, Pak. Jadi yang biasanya misal kita ambil contoh satu orang ini biasa bekerja dengan waktu tanpa adanya COVID, bekerja adalah dalam sebulan itu kurang lebih 21 hari, dan dia akan melakukan istirahat di antara 21 hari, ada satu harinya, kemudian setelah 21 hari dia akan cuti kalau kita ngomong, itu sekitar 7 hari, Pak. Nah, biasanya pada saat hari ke 18, 19, 20 itu sudah ada penggantinya masing-masing, Pak. Dengan begitu pada saat pergantian masing-masing karyawan, otomatis produktivitas kita sangat berpengaruh karena terkendala dengan perputaran atau pergantian shift masing-masing lokasi kerja, Pak. Itu dari sisi operasional, Pak Ulung. Dari sisi kontrak seperti apa, Pak? Ketika pandemi dan sebelumnya harga batu bara sempat mengalami koreksi yang cukup dalam. Apakah ini mempengaruhi tidak, Pak, untuk dari kontrak alat berat yang dimiliki oleh Unique? Ataupun ini kontrak mungkin sudah dibuat atau sudah ditetangani sebelum terjadinya pandemi, Pak Ulung, sehingga dampaknya tidak terlalu signifikan begitu? Oke, ada satu kontrak kita dilakukan sebelum pandemi, Pak, 2018. Pada saat 2018 itu kita bekerja dengan normal. Terus 2019, semester kedua, kalau nggak salah, harga batubara sudah mulai menurun. Dan salah satu pemberi kerja itu memutuskan untuk hold ataupun belum beroperasi kembali, mengingat harga yang sudah sangat rendah pada saat itu. Nah, itu salah satu efek penurunan harga batubara terhadap kinerja U5 Mitra Tbk, Pak. Seberapa besar dampaknya terhadap kinerja, Pak? Apakah ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan, Pak Ulung? Kebetulan kita ada beberapa kontrak ya, Pak. Jadi itu yang terjadi hanya di satu kontrak. Sedangkan kita punya kontrak penambangan pada saat itu ada 3 kontrak penambangan di luar kontrak penyewaan alat berat. Kalau untuk penyewaan alat berat, basically sih nggak terlalu berpengaruh signifikan ya, Pak, Iya. terhadap penurunan harga batubara. Baik, Pak Ulung, ini daerah operasional di mana sebenarnya, Pak, untuk PT U5 Mitra Tbk ini? Kita fokus di Sumatera Selatan, Pak. Ada beberapa pertambangan, Pak, yang di-handle oleh PT U5 Mitra Tbk. Saat ini ada 3 PT Bukit Asam untuk batubaranya kan. Ada Bang Muara Enim, satu lagi Banyan Kualindo untuk kontrak penambangannya, Pak. Baik, tadi Anda juga sempat singgung, Pak Ulung, selain dari penyewaan alat berat, ada beberapa lini bisnis lainnya. Pak Ulung bisa dijelaskan tidak, Pak? Ya, di luar pertambangan, kita ada pekerjaan juga dengan ConocoPhillips dan Medco Energy untuk oil and gas, Pak. Ini lebih ke arah mana, Pak Ulung? Pekerjaannya lebih ke penyewaan alat berat, persiapan pengeboran, perkerasan jalan, upgrading jalan, penyewaan mobil-mobil kecil, dan pekerjaan sipil yang untuk mendukung setiap kontrak yang sudah kita tanda tanganin, Pak.
Baik, ada penyewaan alat berat untuk lokasi pertambangan, kemudian juga untuk oil dan gas, ConocoPhillips tadi juga Anda sebutkan begitu. Selain dua lini ini, ada hal lain tidak Pak yang dikerjakan oleh Unix sampai sejauh ini? Sementara memang kita dari dulu fokusnya di oil and gas dan coal, Pak. Mhm. Ya, masih fokus di sana kita, Pak. Oke, dari sisi kontribusi terhadap perusahaan Pak Ulung, mana yang memberikan kontribusi terbesar sampai sejauh ini? Masih di kontrak coal, Pak, penambangan. Ketika dari pertambangan batu bara mengalami harga dari sisi koreksi yang cukup dalam, bagaimana dampaknya terhadap kinerja Unix di tahun 2020 lalu, Pak Ulung? Ya, yang saya sampaikan tadi, Pak, bahwa ada penurunan produktivitas pada saat COVID terjadi di tahun lalu, dan ada juga penurunan stripping rasio dari pemberi kerja ke Ulima Mitra Tbk. Maksudnya dalam hal ini Pak Ulung dari sisi pendapatan mungkin, dari sisi laba bersih? Ya, pendapatan akan berkurang, Pak, mengingat stripping rasio yang dikurangkan oleh pemberi kerja kepada kita. Kalau kita ambil contoh stripping rasio misalnya dikurangi 1 saja, dan itu lumayan efeknya cukup besar. 1 itu kalau kita ambil average harganya aja sudah lumayan, Pak, terhadap penurunan pendapatan kita. Baik, Pak Ulung, kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas bagaimana prospek di 2021. Tampaknya harga batu bara ini kembali mengalami penguatan, Pak Ulung, kemudian juga harga minyak juga ikut mengalami penguatan. Prospek di 2021 nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.